Ya. Tampil Bapak Ibu presentasi saya di laptop Bapak Ibu masing-masing. Tampil, sudah jelas Pak. Iya Bapak, sudah terlihat. Ya. Ini masih banyak teman-teman yang baru mau masuk. Sebetulnya kalau Bapak Ibu loginnya pakai akun yang sudah saya buatkan, klik undangan atau masuk kelas, diklik yang jadwal webinar, itu tidak perlu ada ini pengizinan seperti ini. Gitu. Ya Bapak Ibu, mari kita mulai. Untuk sesi kali ini adalah membangun keterampilan pemecahan masalah. Gitu. Pada sesi kali ini, materinya adalah membangun keterampilan pemecahan masalah dan mendorong siswa untuk berinovasi. Nah, ini masih ada teman-teman yang minta diizinkan. Nah, yang akan kita bahas adalah bagaimana siswa memecahkan masalah, tetapi masalah yang dihadapi siswa pada konteks masalah dalam pembelajaran adalah masalah yang nyata. Dan inovasi yang merupakan keterampilan yang perlu dikuasai dalam kehidupan dan di dunia kerja pada abad 21 ini. Pendidik dapat memfasilitasi peserta didik untuk dapat mengembangkan keterampilan ini melalui kegiatan partisipatif yang berorientasi pada pemecahan berbagai masalah di dunia nyata yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, serta membutuhkan penerapan pengetahuan yang telah mereka peroleh dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Pada topik kali ini akan dijelaskan oleh trainer konsep dasar pemecahan masalah di dunia nyata dan inovasi, serta dimensi apa yang mendasari keterampilan tersebut. Seperti pelatihan kemarin, tentu pada materi kali ini juga akan diawali dengan gagasan besar atau ide dasar dalam pemecahan masalah dan inovasi. Kemudian, permasalahan apa saja yang dialami oleh manusia dalam kehidupan konteks realnya. Adakah konteks spesifik dan eksplisit yang diperlukan dalam pemecahan masalah? Dan kemudian bagaimana penggunaan data-data aktual dalam pemecahan masalah? Yang pertama, gagasan besarnya pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata dan inovasi. Bapak Ibu, terdapat 3 gagasan besar dalam keterampilan pemecahan masalah yang berkaitan dengan dunia nyata dan inovasi ini, yaitu pemecahan masalah, masalah dunia nyata, dan inovasi. Mind map yang telah dibuat oleh Microsoft adalah kurang lebih ada 6 dimensi yang akan kita kaji pada materi ini. Yang pertama itu adalah pemecahan masalah itu sendiri, kemudian masalah di dunia nyata, apakah itu dialami oleh siswa, bagaimana sifat solusi dan juga logika yang dibangun, kemudian apakah inovasi itu, kemudian ada praktik dalam pembelajaran, rubrik, dan yang terakhir adalah keputusan. Pohon keputusan itu menentukan problem solving pada perencanaan pembelajaran Bapak Ibu nanti itu sudah masuk ke level 1, 2, 3, atau ke-4. Seperti halnya kemarin kita membuka rubrik. Yang pertama sesuai dengan pohon mind map tadi, yang satu adalah pemecahan masalah. Sebelum pemecahan masalah itu kita bahas, sebetulnya ada video, tapi nanti aja kita setel. Adalah videonya kurang lebih pengantar dari pendidik Microsoft yang kemarin kita sudah saksikan berbahasa Inggris.
Pemecahan masalah melibatkan serangkaian kegiatan, yaitu menemukan, mengidentifikasi, menganalisis, menerapkan, dan menemukan solusi. Nah, kalau kita lihat, ada menemukan, mengidentifikasi, menganalisis, menerapkan, menemukan solusi, ini nampak seperti sintaks atau langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama diawali dengan menemukan. Apakah dalam pembelajaran siswa bisa menemukan terlebih dahulu masalahnya, kemudian setelah menemukan dikenali masalahnya itu apa, dijelaskan masalahnya itu di bagian apa, kemudian dianalisis dicari penyebabnya, kemudian dicarikan solusi dan diterapkan sehingga nanti ditemukan solusi. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui penugasan dengan permasalahan tertentu yang menjadi tantangan bagi peserta didik. Berarti Bapak Ibu Guru pada problem solving sifatnya memberi challenge atau tantangan kepada peserta didik atau pembelajar bagaimana mereka menemukan solusi pada akhirnya dalam pemecahan masalah tersebut. Pemecahan masalah dalam kegiatan pembelajaran terjadi saat peserta didik diharuskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikut, yaitu mengembangkan suatu solusi atas permasalahan baru yang belum pernah ditemui sebelumnya, atau menyelesaikan tugas tanpa diberikan instruksi atau petunjuk bagaimana cara menyelesaikannya, atau penugasan secara mandiri, atau merancang sebuah produk kompleks yang memenuhi standar atau persyaratan tertentu. Kegiatan pembelajaran yang menutup pemecahan masalah tidak memberikan semua informasi yang dibutuhkan peserta didik untuk menyelesaikan suatu tugas atau secara spesifik menjelaskan semua prosedur atau langkah kerja yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam menemukan sebuah solusi. Jadi Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh strategi pembelajaran dalam problem solving. Strateginya bisa mengembangkan sebuah solusi atas permasalahan baru yang belum pernah ditemui sebelumnya, atau bisa menyelesaikan tugas tanpa diberikan instruksi, petunjuk bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan tugas dengan petunjuk, dengan instruksi, dengan langkah-langkah yang sangat-sangat sudah presisi atau jelas, berarti siswa tidak diberi kesempatan untuk memecahkan masalah. Kemudian ada juga pilihan kegiatan merancang sebuah produk kompleks, artinya tidak sederhana, yang memenuhi standar atau persyaratan tertentu. Berarti produk yang dihasilkan itu tidak asal. Produk yang dihasilkan harus produk yang ada persyaratan. Misal, siswa diberikan tugas untuk membuat sebuah, katakanlah sebuah bangun ruang gitu ya. Bangun ruang gitu tertentu. Tentu dalam bangun ruang ada syaratnya. Kalau bangun ruang itu bangun ruang kubus atau bangun ruang prisma, limas, dan sebagainya sudah ada ketentuannya. Nah, oleh karena itu tugasnya jelas, tetapi diminta pendidik tidak memberikan instruksi yang menghambat siswa itu punya solusi dari sebuah permasalahan. Seringkali pemecahan masalah menuntut peserta didik melakukan salah satu semua kegiatan-kegiatan berikut ini. Contoh, investigasi atau penyelidikan terhadap parameter permasalahan yang mengarahkan mereka pada pendekatan penyelesaian masalah yang tepat. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu mungkin sering mendengar ya, ada terminologi pemecahan masalah atau penyelesaian masalah. Pernah dibahas di beberapa seminar-seminar besar, kalau ada problem solving atau pemecahan masalah, itu sebaiknya bukan pemecahan masalah, tetapi penyelesaian masalah, sehingga masalahnya tidak pecah, tidak berhamburan gitu. Nah, itu sering diangkat, sering dijadikan satu
candaan teman-teman akademisi di berbagai macam seminar. Jadi kita arahnya menyelesaikan masalah, bukan hanya memecahkan masalah. Kalau pecah malah nanti tidak karu-karuan, tetapi itu hanya sebuah katakanlah anekdot, katakanlah cerita-cerita teman-teman pendidik. Nah, kalau Bapak Ibu mendengar yang seperti itu, di skip saja, tidak perlu dipikir terlalu banyak gitu, apakah pemecahan, penyelesaian, atau penyusunan masalah. Yaitu intinya siswa diberikan masalah atau siswa menemukan masalah, kemudian kita memberikan leading kepada siswa untuk bagaimana mereka menyelesaikan itu tanpa harus menggurui, tanpa harus memberikan step-step yang rigid yang membunuh ide-ide maupun kreativitas siswa. Itu intinya seperti itu. Nah, ini juga tentu Bapak Ibu menyesuaikan jenjangnya. Jenjang SD masalahnya apa? Jenjang TK apa, SMP apa, dan seterusnya. Nah, seringkali pemecahan masalah itu menuntut peserta didik melakukan salah satu kegiatan berikut ini tadi. Sudah saya bacakan yang pertama. Yang kedua, menghasilkan ide-ide atau gagasan dan alternatif-alternatifnya. Kemudian menemukan pendekatan baru atau menjelajah beberapa kemungkinan prosedur yang mungkin sesuai dengan permasalahan atau situasi yang sedang mereka hadapi. Bapak Ibu, untuk teks-teks pada materi ini mungkin Bapak Ibu kurang nyaman karena ini menurut saya ini awalnya bahasa Inggris gitu ya, kemudian ditranslate secara lugas, secara langsung oleh peralatan tertentu sehingga mungkin perlu 1 atau 2 kali lagi membaca, memahami materi-materi ini gitu. Kemudian merancang solusi yang koheren atau berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi, kemudian menguji solusi dan melakukan pengulangan sebagai bagian dari perbaikan dalam memenuhi persyaratan atau standar pemecahan masalah yang sesuai dengan kriteria yang ada. Jadi ini seperti yang tadi, contoh-contoh kegiatan dalam pemecahan masalah. Bisa menghasilkan ide-ide, menemukan pendekatan baru, membuat solusi, atau menguji solusi. Nah, ini tentu disesuaikan dengan konten pembelajaran pada setiap mata pelajaran atau muatan pembelajaran. Contoh aktivitas pembelajaran dalam pemecahan masalah. Peserta didik melakukan pengamatan di sebuah perairan di kawasan industri yang mengalami perubahan warna sejak 1 minggu terakhir, di mana permukaan air pada perairan tersebut berwarna hijau dan cenderung keruh serta mengental. Guru mengarahkan peserta didik untuk melakukan serangkaian kegiatan kolaboratif dalam menyelesaikan masalah pencemaran air tersebut. Jadi ada sebuah perairan di wilayah yang banyak pabriknya gitu ya, ternyata di perairan tersebut airnya berwarna hijau dan keruh serta mengental. Kemudian guru memberikan arahan kepada siswa-siswanya untuk melakukan serangkaian kegiatan kolaboratif, artinya bekerja sama secara kelompok dalam siswa tersebut untuk menyelesaikan masalah pencemaran air tersebut. Selama kegiatan pembelajaran, guru tidak memberikan instruksi spesifik, tidak diberikan langkah-langkah yang spesifik atau yang rinci, dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membuat rencana penelitian hingga diperoleh solusi aplikatif yang dapat diajukan saat melakukan advokasi pada pihak yang bertanggung jawab. Nah, aktivitas pembelajaran tadi ya, guru memberikan tantangan, men-challenge siswa untuk menganalisis, mencari solusi atas kerusakan lingkungan air tersebut, kemudian memberikan bantuan, menyampaikan kepada yang berwenang. Nah, aktivitas di atas itu memberikan ruang ya, kepada peserta didik untuk melakukan investigasi dengan menerapkan pendekatan atau metode yang dianggap sesuai dengan permasalahan lingkungan yang ada. Guru dalam aktivitas pembelajaran ini menerapkan bentuk pembelajaran mandiri berdasarkan permasalahan yang ditemukan di lingkungan sekitar. Peserta didik juga diarahkan untuk merancang solusi
berdasarkan hasil pengamatan dan pengumpulan data yang telah dilakukan. Dengan demikian, aktivitas ini menunjukkan adanya orientasi pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Ya, ketika guru di sini sudah memberikan bentuk pembelajaran mandiri berdasarkan permasalahan, kemudian siswa juga diarahkan merancang solusi, maka dikatakan adanya orientasi pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Paling tidak, secara dasar, guru tersebut sudah mengenalkan siswa pada cara-cara atau sebuah pembelajaran untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Apakah pembelajaran berikut menunjukkan adanya upaya pemecahan masalah? Peserta didik membaca cerita, kemudian menjawab kuis tentang hal yang mereka baca. Jadi ada siswa baca cerita, setelah dibaca, jawab pertanyaan. Ini pembelajaran zaman tahun dulu ya, tahun 90-an. Ada teks dibaca, kemudian dijawab. Nah, apakah ini merupakan satu bentuk pemecahan masalah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak men-challenge siswa untuk mencari solusi atas sebuah permasalahan yang real. Kemudian peserta didik menggunakan peta rute bis untuk mengajukan jalur penyeberangan untuk pejalan kaki yang perlu ditambahkan pada rancangan tata kota. Ini jelas Bapak Ibu, ada satu kesempatan siswa untuk menyelesaikan masalah yang nyata gitu. Nah, sekarang masalahnya pada problem solving itu kita bisa saja membuat masalah ya, kita bisa saja membawa siswa pada satu masalah. Tapi apakah masalah yang kita sajikan, apakah stimulus permasalahan yang kita berikan kepada siswa itu nyata apa tidak ya? Karena sejatinya kalau problem solving harus masalah yang real gitu ya, yang paling tidak jauh dengan lingkungan siswa berada, tidak jauh dengan umur perkembangan mereka gitu ya. Jangan ada siswa SD diberi permasalahan pencemaran lingkungan yang levelnya level pabrik, tentu tidak elok ya, tidak mungkin siswa SD untuk menyelesaikan itu. Atau siswa PAUD diberi permasalahan pada level siswa sekolah dasar yang sifatnya tulis-menulis secara langsung, tentu tidak elok ya, tidak sesuai dengan perkembangan anak. Jadi perlu didekatkan dunia nyatanya itu di mana. Oleh karena itu tidak bisa sembarang guru membuat masalah, tidak bisa sembarang guru menyajikan masalah, harus tahu guru itu di mana jangkauan siswa peserta didik mereka gitu. Jadi disinilah Bapak Ibu spesialnya itu di sini, karena Bapak Ibu adalah seorang guru, kepala sekolah mungkin, pengawas sekolah juga harus memberikan permasalahan yang sedekat mungkin dengan lingkungan siswa, juga dekat dengan umur atau perkembangan siswa tersebut. Mari kita bahas masalah dunia nyata itu yang seperti apa. Masalah dunia nyata merupakan berbagai situasi autentik atau otentik ya. Kalau Bapak Ibu biasa mendengar ada yang menggunakan otentik, ada yang autentik ya. Intinya yang asli, yang nyata, yang dekat ya, terjadi di luar konteks akademik yang meliputi kriteria berikut. Masalah nyata, ciri-ciri atau indikatornya: satu, dialami manusia secara nyata. Walaupun dibuat-buat, tetapi paling tidak itu masalah yang dialami oleh manusia secara nyata. Kemudian ada contohnya di sini. Sebagai contoh, peserta didik diarahkan untuk mendiagnosis ya ketidakseimbangan lingkungan ecological imbalance yang terjadi di kawasan hutan hujan tropis ya. Ke Kalimantan akibat penebangan kayu ilegal yang masih ramai terjadi. Dalam proyek ini, peserta didik dihadapkan pada situasi nyata, di mana ketidakseimbangan lingkungan tersebut turut mempengaruhi keberlangsungan flora dan fauna di dalamnya serta penduduk
yang tinggal di kawasan hutan tersebut. Ini masalah nyata sekali, memang betul-betul nyata ya, terjadi di tetangga pulau kita, Pulau Kalimantan maupun Pulau Sumatera, ada ketidakseimbangan lingkungan atau ecological imbalance. Ini masalah nyata sekali, jelas. Kemudian indikator atau kriteria kedua memiliki solusi aplikatif bagi golongan masyarakat tertentu dan masuk akal, serta bagi guru sebagai penilai. Jadi tidak hanya masyarakat masalah itu nyata, tetapi juga masuk ya guru sebagai penilai. Paling tidak guru bisa menilai. Kalau tadi masalah ke ecological imbalance atau ketidakseimbangan lingkungan tentu nyata, tapi apakah guru bisa menilai, apalagi guru sekolah dasar, nanti dulu ya. Sebagai contoh, peserta didik merancang peralatan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan warga di daerah pedesaan. Ini aplikatif sekali masalahnya, memang betul ada masalah tersebut dan sangat-sangat dinanti oleh masyarakat. Dan juga masuk akal atau logis. Yang ketiga, memiliki konteks spesifik dan eksplisit. Maksudnya, konteks atau isi permasalahan itu jelas, rinci, dan juga eksplisit. Eksplisit maksudnya tidak berdasarkan asumsi, tidak berdasarkan tafsiran-tafsiran yang sifatnya subjektif. Jadi betul-betul itu masalahnya jelas. Contohnya, peserta didik mengembangkan sebuah rencana pengelolaan atau pengolahan sampah plastik di kawasan sekolah melalui kegiatan 3R+U, yaitu recycle, reuse, reduce, dan upcycle. Mendaur ulang, menggunakan ulang, mereduksi, dan mendaur ulang kembali secara naik. Rencana pengolahan sampah plastik ini disesuaikan dengan jenis sampah plastik yang banyak dihasilkan. Jelas ya, yang jadi masalah adalah plastik. Dan spesifik sekali caranya. Gitu. Jika peserta didik menggunakan data dalam menyelesaikan sebuah masalah, maka data yang digunakan tersebut merupakan data yang aktual atau data yang nyata atau data yang betul, tidak berdasarkan kira-kira gitu ya. Data aktual atau data sesungguhnya merupakan data yang bersumber dari perhitungan atau analisis ilmuwan yang didasarkan atas hasil pengamatan dan berbagai metode sains lainnya atau scientific method, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bukan data perkiraan, tadi sudah saya sampaikan, bukan data kira-kira atau ilustrasi atau hayalan yang disusun untuk kebutuhan pembelajaran. Contoh data-data aktual antara lain data gempa bumi terkini yang dikeluarkan oleh BMKG, data kasus positif COVID-19 di Indonesia hingga akhir 2020, yang terakhir data laju kehilangan tutupan hutan di Indonesia periode 2017-2020. Ini adalah data-data yang sangat-sangat aktual ketika disajikan. Tidak mungkin kita mengira-ngira data gempa bumi. Tidak mungkin kita mengira-ngira data kasus COVID-19 dan juga laju kehilangan tutupan hutan di Indonesia. Sangat-sangat tidak mungkin untuk dibuat perkiraan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada contoh aktivitas pembelajaran dalam masalah di dunia nyata. Dalam pembelajaran biologi materi pokok perubahan lingkungan, guru menyajikan data emisi karbon Indonesia dari berbagai sektor di sepanjang tahun 1970 sampai 2010. Dengan memperhatikan lonjakan signifikan pada salah satu sektor penghasil CO2, sebagaimana ditujukan pada grafik tersebut, peserta didik secara berkelompok diarahkan untuk menyusun rencana pengurangan emisi karbon yang dapat dilakukan oleh perorangan dan juga pemerintah, sesuai dengan prinsip pengelolaan lingkungan dan etika lingkungan. Jadi Bapak Ibu, siswa diberikan satu fakta, satu data yang diambil dari tahun 70 sampai 2010 tentang emisi karbon di berbagai sektor ya. Nah, kemudian siswa diberikan challenge untuk menyusun rencana pengurangan emisi karbon. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk berpikir,
ini loh, nak, ternyata emisi karbon kita atau gas CO2 kita sangat-sangat tinggi sepanjang tahun 70, peningkatannya sampai 2010. Kemudian anak diberikan kesempatan bagaimana kira-kira menyelesaikan atau untuk mengurangi atau untuk menurunkan emisi karbon CO2 supaya lingkungan kita sehat. Nanti akan muncul tentunya dari benak siswa solusi atau permasalahan atas permasalahan sebagaimana yang diminta oleh guru. Nanti ketika itu akan ada diskusi, ada siswa yang tentunya akan menyampaikan untuk melakukan penanaman hutan, untuk menjadikan motor atau mobil-mobil yang ada sekarang diganti bahan bakarnya menjadi energi listrik dan sebagainya. Itu sudah ada pemantik ya siswa untuk berpikir ternyata gas CO2 yang ada dari tahun ke tahun semakin meningkat, bagaimana cara solusi untuk menyelesaikan itu. Itu pengantar bagi siswa, bagi guru untuk men-challenge siswa tersebut. Bapak Ibu, ada masalah di dunia nyata, peserta didik menggunakan peta bus di buku teks untuk mengajukan di mana jalur penyeberangan yang harus ditambahkan di sebuah kota metaverse. Ini siswa dikasih peta bis di buku teks ya. Untuk mengajukan jalur penyeberangan harus ditambahkan di sebuah kota metaverse. Kota metaverse itu yang kota khayalan atau kota yang ada di metaverse atau yang sekarang sedang in gitu ya. Seperti kota-kota yang dibeli secara digital gitu ya, yang disajikan di internet itu. Nah, siswa disuruh bikin penyeberangan nih, jalur penyeberangan. Apakah itu permasalahan di dunia nyata? Untuk itu ya jawabannya tentu tidak, karena sulit sekali membayangkan kota metaverse masuk ke dunia nyata. Ini jelas di dunia maya. Jelas ini bukan masalah dunia nyata. Kemudian peserta didik menggunakan peta halte bus di kota mereka untuk mengajukan di mana jalur penyeberangan untuk pejalan kaki perlu ditambahkan di kota mereka. Ini adalah masalah nyata. Memang di kota mereka ada halte bus, terus siswa disuruh mengajukan di mana letak penyeberangannya. Ini masalah yang nyata. Kemudian yang ketiga, tadi kita sudah belajar mengenai permasalahan, kemudian masalah itu harus nyata. Yang ketiga, membangun keterampilan masalah dengan mendorong siswa untuk berinovasi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pada inovasi yang dimaksud pada problem solving kali ini adalah inovasi tentang penerapan ide-ide atau solusi peserta didik dalam praktik dunia nyata. Jadi Bapak Ibu tentu sudah punya gambaran, punya pengetahuan apa itu inovasi ya. Sudah tahu apa itu inovasi dari berbagai pengetahuan yang telah Bapak Ibu peroleh sebelumnya. Tapi di dalam konteks inovasi dalam problem solving adalah sebuah penerapan ide-ide. Jadi ini ada ide-ide besar, ada ide-ide baru dari peserta didik. Itu diterapkan apa tidak? Kalau itu nanti diterapkan, ide-idenya dipraktikkan dalam dunia nyata, maka itu disebut dengan inovasi. Tetapi kalau hanya sebuah ide yang mengambang, walau secantik apapun ide tersebut, sehebat apapun ide tersebut, kalau tidak disalurkan, kalau tidak diterapkan, maka dalam konteks ini belum dikatakan sebuah inovasi. Beberapa kali saya sering menyampaikan dalam forum-forum rapat, seminar dan sebagainya, inovasi itu apa? Ya, kalau menurut beberapa ahli menyampaikan inovasi adalah sesuatu yang berbeda, baru, berbeda, unik, itu inovasi. Tetapi definisi atau terminologi tersebut tentu lepas ya. Dalam konteks ini, inovasi itu adalah menerapkan ide atau solusi peserta didik dalam praktik dunia nyata. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jika dalam kegiatan pembelajaran peserta didik hanya diarahkan untuk merancang
tanpa mengimplementasikan atau mewujudkan rancangan tersebut, maka kegiatan itu bukan sebuah inovasi. Tadi sudah saya sampaikan, kalau hanya ide sebagus apapun tapi tidak pernah disampaikan, tidak pernah diterapkan, tidak pernah bermanfaat untuk orang lain, dalam hal ini adalah masalah itu, maka itu belum masuk sebuah inovasi. Contoh aktivitas pembelajaran dalam inovasi. Dalam kegiatan pembelajaran kimia, peserta didik dituntut untuk merancang tester atau penguji coba boraks ya, dalam kandungan makanan dengan menggunakan indikator alami. Ya, Bapak Ibu yang dulu SMA-nya kimia atau pernah praktek kimia dulu tentu pernah ya praktek mengecek makanan tersebut ada boraksnya apa tidak dengan alat-alat alami ya, itu ada ya dalam dulu. Kemudian pada kegiatan awal pembelajaran, guru mengarahkan peserta didik untuk mengidentifikasi berbagai indikator alami boraks dalam makanan melalui sumber online. Jadi Pak Guru, Bu Guru memberikan arahan pada siswa untuk mencari informasi. Caranya mengetahui makanan itu ada boraksnya apa tidak, silahkan cari di bahan bacaan online atau sumber online, silahkan. Kemudian siswa ini udah cari nih, oh ternyata sudah nemu pakai alat-alat tertentu gitu ya, untuk mengetahui makanannya ada boraksnya apa tidak. Kemudian peserta didik diarahkan untuk membuat rancangan peralatan tester berdasar kajian dari berbagai sumber. Ini siswa sudah tahu. Kemudian diminta untuk membuat rancangan instrumen peralatan tester yang telah mereka peroleh, kemudian dibuat tester tersebut hingga bisa dipakai dalam pengujian makanan di restoran atau kantin sekolah. Jadi guru sudah memberikan arahan untuk membuat alat penguji kandungan boraks ya, sudah sampai situ ini. Nah, jika pada kenyataannya peserta didik tidak dapat mengimplementasikan ide atau gagasan yang mereka miliki, inovasi dalam pembelajaran masih dapat dilakukan dengan cara penyampaian atau mempresentasikan ide atau gagasan tersebut pada pihak lain yang kompeten di luar kelas ataupun sekolah yang dapat mengimplementasikannya secara langsung. Maksudnya, ini siswa sudah bikin nih alat penguji coba boraks. Kemudian, tidak harus siswa itu mempraktekkan secara langsung. Boleh minta bantuan pihak yang berkompeten untuk mengimplementasikannya secara langsung di laboratorium. Misalnya siswa tersebut tidak punya akses untuk ke makanan-makanan yang di restoran atau di laboratorium, bisa minta tolong. Yang jelas tetap harus diimplementasikan atau dipresentasikan ide-ide siswa tersebut. Nah, terkait dengan contoh pembelajaran inovasi di atas, jika peserta didik tidak dapat membuat tester borak, maka peserta didik dapat mempresentasikan rancangan produk tester mereka pada laboratorium kalibrasi pusat POM ya, atau pusat pengembangan pengujian obat dan makanan nasional, dan atau institusi lain yang terkait dengan pengujian makanan. Yang jelas sudah ada rancangan alatnya. Pembelajaran tersebut tidak sesuai dengan prinsip inovasi, tidak sesuai jika peserta didik hanya membagikan idenya pada guru dan teman-teman sekelasnya. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu, itu bukan inovasi. Kalau hanya selesai, hanya dinilaikan kepada Bapak Ibu guru dan disampaikan kepada teman sekelasnya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, kalau hanya berhenti di kelas, hanya berhenti di meja penilaian Bapak Ibu guru atau teman-temannya, maka tidak sesuai dengan prinsip inovasi yang pada materi ini. Nah, inovasi juga memberikan keuntungan bagi orang lain, selain bagi peserta didik itu sendiri. Jelas ya, semakin kita membuat inovasi, semakin kita bermanfaat bagi orang lain, itu jelas. Jadi dalam sebuah organisasi yang mahal itu adalah biaya untuk berinovasi, karena dalam berinovasi
sangat-sangat jarang inovasi besar itu lahir dari satu kali percobaan. Kalau bahasanya Thomas Alva Edison, ketika dia membuat sebuah lampu pijar, dia telah mengalami sekian ratus kegagalan, sekian ratus kegagalan untuk menemukan satu penemuan lampu pijar. Jadi untuk inovasi-inovasi besar yang bermanfaat tentu membutuhkan banyak biaya. Oleh karena itu keuntungan-keuntungan itu butuh suatu usaha. Nah, dengan kata lain, inovasi memiliki nilai yang lebih besar dari sekedar penyelesaian tugas semata. Jadi Bapak Ibu yang bisa merancang pembelajaran yang inovasi, itu nilainya sangat tinggi sekali karena sudah memberikan manfaat kepada orang lain dan juga memiliki nilai yang lebih dari sekedar penyelesaian tugas semata. Nah, produk tester boraks yang dirancang dan dibuat oleh peserta didik akan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Mengingat kandungan boraks dalam makanan yang masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius hingga kematian. Inovasi masih dapat dikategorikan sebagai sebuah inovasi jika peserta didik membuat sebuah proyek untuk pameran sains atau mengirimkan sebuah puisi yang dibuatnya sendiri pada lomba puisi tingkat kota, kabupaten, maupun nasional. Jadi tidak melulu Bapak Ibu hasil karya siswa itu harus disampaikan kepada orang yang bermanfaat atau orang membutuhkan. Ini juga bisa ya disampaikan, intinya tidak berhenti di Bapak Ibu guru, di meja Bapak Ibu guru. Ini juga bisa untuk disampaikan, dinaikkan pada sebuah lomba. Hal ini karena pameran atau perlombaan melibatkan pihak luar, alasannya pihak di luar sekolah dan memiliki penonton atau audiens nyata dengan ketertarikan pada bidang tersebut dan mungkin mendapatkan keuntungan atau manfaat dari produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Nah, di sini ada dua kasus. Ini ada peserta didik diberikan sebuah tugas untuk menuliskan surat kepada DPRD tentang ide mereka untuk memperbaiki dan menambah fasilitas bermain di taman kota mereka dan mengirimkan surat tersebut kepada anggota DPRD. Kemudian yang kedua, ada peserta didik menulis surat yang ditujukan kepada DPRD, sama tugasnya, tentang perbaikan fasilitas di taman kota mereka, namun hanya memberikan surat tersebut kepada guru mereka untuk dinilai. Dari dua kasus ini, tugasnya sama Bapak Ibu. Hanya perbedaannya, yang nomor satu itu tugas suratnya sudah jadi dan diminta untuk mengirimkan tersebut kepada anggota DPRD. Yang kedua, tugasnya sudah selesai, sudah jadi, tapi suratnya hanya sampai kepada guru untuk dinilai. Dari dua kasus ini kita bisa melihat yang nomor satu itu adalah sebuah inovasi. Kenapa? Karena karya siswa itu diteruskan kepada lembaga atau pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah DPRD. Sementara di soal nomor 2 hanya sampai kepada guru untuk dinilai, maka ini hanya sebuah pemecahan masalah yang belum nampak inovasinya, hanya karena tidak diteruskan. Nah, mana-mana ya Bapak Ibu ya, kalau ada tugas sekalian aja betul-betul diselesaikan sampai DPR. Misalnya Bapak Ibu di kelas 5 SD ada pelajaran menulis surat misalnya. Tidak hanya menulis surat saja, tetapi betul-betul surat itu untuk siapa dan sampai dieksekusi sampai ke tangan penerima surat. Walaupun zaman sekarang menulis surat itu cukup jarang gitu ya, orang main surat ngepost karena sudah ada peralatan yang lebih canggih. Nah, praktik dalam pembelajaran Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu baca sendiri nanti. Intinya gini. Nah, di sini ada enggak ya? Oke. Saya akan bukakan apa itu ya? Real world problemnya.
Nah, ini ada pembelajaran gini. Ini kalau di saya, Bapak Ibu baca lama ini. Jadi gini, ini salah satu contoh pembelajarannya, Bapak Ibu. Ada seorang guru memberikan tugas kepada siswa mereka. Jadi di wilayah sekolah mereka itu rawan atau cukup bahaya ketika pulang sekolah. Banyak terjadi tindak kekerasan kepada anak-anak sekolah yang usianya remaja, bahkan yang kecil-kecil juga sudah mulai ada ketindakan kekerasan. Karena itu mungkin jam pulang sekolah ini di Amerika, Bapak Ibu, itu rawan anak sekolah pulang bareng dan ada gesekan-gesekan antara siswa sekolah lain sehingga terjadi satu perkelahian maupun tindak kekerasan bullying antar sekolah. Ya, ini permasalahannya gitu, Bapak Ibu. Kemudian sang guru itu memberikan perintah atau memberikan kesempatan kepada anak untuk memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan itu. Nah, solusi itu nanti akan disampaikan kepada pimpinan sekolah atau kepala sekolah, ya. Nah, solusi itu disampaikan melalui media surat. Nah, ini ada surat yang telah ditulis oleh anak bahasa Inggris, Bapak Ibu. Nah, ini tulisannya bahasa Inggris. Nah, ini sudah diketik sehingga seperti ini. Saya sampaikan ya. Dear Mr. Name of Principal, maksudnya kepala sekolah. I think school should get out an hour earlier because it will give us more time for work. Study course in the house and getting out late may be dangerous. Ini seorang siswa menulis surat kepada kepala sekolah, disampaikan. Dia minta solusinya dari siswa tersebut, minta get out an hour earlier. Bahasa Jawanya pengen pulang gasik, ya. Solusinya pulang gasik atau pulang lebih awal, 1 jam lebih awal. Karena menurut dia, when we get out school at 15 past 30, pulang setengah 4, some bad teenagers, beberapa siswa yang kelakuannya buruk, pemuda-pemuda yang kelakuannya buruk, are around, ada di sekitar kita dan could beat us up, bisa menyerang kita. The first reason, ya, alasan pertama kenapa pulang gasik itu karena berbahaya. Another reason, alasan lain, ada beberapa orang tua yang mulai bekerja pukul 15.30, ya, dan tidak bisa menjemput. Ya, jadi ada orang tua yang kerjanya mulainya sore sehingga tidak bisa, atau kerja pada pukul 15.30 sehingga tidak bisa jemput. Maka dari itu anak ini, ya, punya usul kepada kepala sekolah, ayo Pak Kepala Sekolah, Mbok ya pulangnya lebih gasik 1 jam sehingga tidak kena oleh anak-anak pemuda yang berandalan atau pemuda yang membahayakan itu. The next reason, alasan selanjutnya, untuk letting us atau mengizinkan kami pulang lebih awal, anak-anak tidak punya waktu untuk mengerjakan PR dan belajar. Jadi menurut si anak, dengan pulang setengah 4 itu nggak ada waktu buat nggarap PR dan belajar. Alasan ketiga, the third reason, is that many children have course. Banyak anak yang memiliki course atau tugas di rumah. To do around the house, ya, maksudnya mungkin membantu orang tua. Anak-anak, the kids, tidak memiliki waktu cukup untuk bekerja, jadi tidak bisa membantu orang tua. In conclusion, pada kesimpulannya, I implore, saya memohon kepada Anda untuk mengizinkan sekolah pulang 1 jam lebih awal. I think school is too long. Saya pikir sekolah sangat lama. Dan kita belajar sudah cukup, khususnya
orang-orang yang ingin belajar. Please shorten, tolong lebih pendekkan lagi atau lebih singkatkan lagi hari sekolah untuk 3 alasan yang telah saya sampaikan. Kita tidak punya waktu untuk mengerjakan PR, kita tidak punya waktu untuk bekerja di rumah, dan mungkin ini bisa menjadi sangat bahaya. Ya, di sini sudah dalam hormat pembuat surat. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan itu. Nah, siswa itu meminta kepada kepala sekolah, ini sampai ke meja kepala sekolah tentunya, untuk memulangkan lebih awal siswa, karena satu, siswa biar bisa banyak belajar mengerjakan PR, dan juga bisa mengerjakan kegiatan di rumah dan terhindar dari bahaya. Nah, di sini kita melihat ada satu pembelajaran ya sederhana nampaknya, tapi daya imajinasi siswa, bagaimana dia berargumen itu muncul pada surat ini. Nah, ini tentunya Bapak Ibu melihat ini, oh ini sih pendidikan barat. Betul Bapak Ibu, ini adalah pendidikan barat. Apakah siswa-siswa kita di Indonesia itu berani? Kita tidak tahu, karena jelas ini cara barat untuk mendidik siswa mereka, siswa-siswa di sana, di Amerika, di negara-negara barat, supaya berani dulu. Kalau ini kan kita tidak bisa melihat, apakah guru tidak bisa melihat, menilai apakah solusi ini baik, apakah solusi ini tepat, itu nanti lain dimensi. Yang penting kita mengajak siswa untuk berani keluar, memecahkan sebuah masalah, memberi solusi, dan disampaikan kepada orang yang tepat. Dalam hal ini adalah prinsipal mereka atau kepala sekolah mereka. Ya, luar biasa dari pembelajaran ini kita tahu, oh ternyata di luar negeri itu yang penting berani dulu gitu ya. Yang penting bisa speak up dulu, menyampaikan apa yang mereka punya, sehingga masalah benar salahnya itu nanti biar Bapak Ibu guru yang akan mengarahkan. Tapi kita di Indonesia kekurangannya itu satu ya. Kalau kita benar dulu baru tampil ya, jadi banyak siswa kita yang nggak berani tampil karena sudah takut dibilang salah, takut dibilang terlalu berani. Enggak, sebetulnya kita mendidik mereka bagaimana ide itu mereka itu keluar, disampaikan. Itu dulu Bapak Ibu. Jadi pembelajaran ini menjadikan kita, oh iya, ada insight baru. Ternyata di barat hanya seperti ini saja jadi sebuah kegiatan pembelajaran. Itu kira-kira praktik dalam pembelajarannya yang ada itu seperti itu dari problem solving di sini. Nah, ini bisa dipelajari sendiri. Kalau ini adalah alat-alatnya. Jadi di Microsoft juga ada alat-alat Office 365, aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran mendukung pemecahan masalah. Di antaranya ini buku OneNote, kelas OneNote ya. Kemudian ada juga Minecraft edisi pendidikan. Ini kayak sebuah game. Kemudian Microsoft Form untuk mengumpulkan data, Microsoft Excel Bapak Ibu biasa pakai, kemudian Microsoft Teams yang ini sedang kita pakai. Ini gunanya untuk video call, untuk membuat kelas dan sebagainya. Ini Microsoft hanya menyampaikan produk-produk mereka. Ini loh, kalau mau problem solving kita punya alat-alatnya, ini dikenalkan ini. Nah, ini alat-alatnya aja, ini bisa dibaca sendiri. Contoh ini Microsoft Word, Bapak Ibu bisa Pak Microsoft Sway. Ini di Office 365 ada. Kalau Bapak Ibu mau pelatihan, berarti masuk ke pelatihan Office 365 level 100. Kemudian Microsoft Word, Bapak Ibu biasa pakai. Flipgrid, Minecraft tadi sudah saya sampaikan. Nah, itu aja Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke rubriknya ya.
Kalau sudah sampai rubrik berarti sudah di sesi materi terakhir. Nanti setelah ini kita ganti materi. Nah, kalau kemarin di kolaborasi ada 5 level. Di kolaborasi ada 5 level, kemudian di setelah kolaborasi juga ada 5 level di kemarin yang berpikir kritis itu ada 5. Sekarang rubrik pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata itu sekarang ada 4. Ini besok keluar Bapak Ibu pertanyaan kayak gini. Berapa rubriknya? Itu ada 4 gitu. Yang pertama, kalau Bapak Ibu menyusun pembelajaran pemecahan masalah, kegiatan pembelajaran utamanya bukan pemecahan masalah. Peserta didik menggunakan jawaban prosedur yang dipelajari, ya berarti pembelajaran biasa. Kalau ada pembelajaran biasa diujikan dengan rubrik ini berarti masuk ke level 1. Nah, kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran utama merupakan pemecahan masalah. Itu jelas, ada pemecahan masalahnya. Tapi masalahnya bukan masalah yang dekat atau masalah bukan nyata atau bukan real. Maka itu level 2. Yang ketiga, ada pemecahan masalahnya, artinya menggali ide-ide, kemudian ada di dunia nyata, dekat dengan anak, tapi tidak sampai inovasi, atau tidak sampai disampaikan kepada orang lain, atau hanya sampai di guru saja untuk dinilai. Maka itu level 3. Nah, kalau sudah lengkap, ada masalahnya, ada di dunia nyata, kemudian ada inovasi, ada ide-ide yang disampaikan, ya inovasi tersebut, maka itu level 4. Ini untuk merefleksikan apakah syarat utama pembelajarannya pemecahan masalah. Nah, kalau tidak, maka di level 1. Nah, kalau iya, maka ada di level 2. Kalau di level 2 plus ada masalah nyata, berarti di level 3. Dan kalau ada masalahnya nyata dan ada inovasinya, maka level 4. Itu saja Bapak Ibu untuk materi di sini. Ini ada kuis-kuis. Ini sudah ada jawabannya. Ya, bisa dibaca sendiri. Kira-kira itu nanti soalnya seperti ini. Ini jawabannya C, kemudian yang bawah jawabannya D. Seperti itu Bapak Ibu untuk konteks pemecahan masalah. Sebelum saya akhiri di materi ini, ada baiknya kita lihat dulu soal kuisnya besok seperti apa. Ini contohnya. Manakah dari kegiatan pembelajaran berikut yang sesuai dengan konsep pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata? Yang sesuai, ya. A. Peserta didik menyelidiki pengaruh suhu ruangan terhadap pertumbuhan tanaman tomat. B. Peserta didik menyelidiki interaksi antara tanaman hijau dan konsentrasi karbon dioksida di udara. C. Peserta didik menulis ulang dialog drama Shakespeare dalam skema irima yang baru. D. Peserta didik menggunakan peta jalur bus untuk menyusun jalur baru yang aman bagi pejalan kaki. Yang E. Peserta didik mengidentifikasi min median modus pada Excel. Ini sudah tadi jawabannya D, ada di pembahasan pertama. Kemudian yang kelima, yang soal kedua, berdasarkan 3 gagasan besar pemecahan masalah dalam konteks nyata dan inovasi, penugasan manakah yang tidak sesuai dengan ketiga gagasan besar tersebut? Jawabannya adalah D. Peserta didik memecahkan serangkaian masalah berdasarkan bulan data yang diberikan. Begitu Bapak Ibu untuk materi pemecahan masalah. Silahkan untuk materi bisa dipelajari lagi, dan kelengkapan video dan konteks-konteks lain itu ada di
materi, sehingga Bapak Ibu bisa pelajari secara mandiri. Selanjutnya, oh ya, sebelum kita ganti materi, apakah ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Nah ya, langsung lanjut aja ya. Kita masuk ke dimensi komunikasi terampil. Sekarang adalah masuk ke komunikasi Bapak Ibu. Sebelum saya menyampaikan, The next dimension we will be exploring is skilled communication. Communication is the core of human interaction. We are constantly communicating, and we rely on communication to share our thoughts, feelings, and beliefs. Communication also deepens learning. Albert Einstein once said that only when we understand something deeply are we able to explain it simply. The skilled communication dimension focuses on the types of communication needed to further this level of understanding. To code as skilled communication, the communication activity must be extended or multimodal. Extended communication is when learners communicate a set of connected ideas rather than just a single thought. Multimodal communication includes more than one type of communication mode or tool. The different elements must work together to produce a stronger message than any one element alone. At a deeper level, learners' communication must state a claim, hypothesis, or conclusion, and then support that thesis with facts or examples. At its deepest level, learners must design their communication for a particular audience. When communicating to a specific audience, learners must select the tools, content, or style with that audience in mind. It is important for learners to be able to communicate clearly and persuasively on a variety of subjects and to different types of audiences. Developing technologies in the 21st century have created new opportunities for communication. And with the proliferation of digital and print media, the need for effective communication is no longer confined to language arts classes. With practice, learners become effective, skilled communicators and contributing members to society. Now, let's dig deeper into this dimension by reviewing the rubric for skilled communication and coding a lesson. Ya, kurang lebih seperti itu yang sebagai pengantar. Ya, semua materi. Albert Einstein di semua materi tentu ada pengantar dari beliau. Kemudian kita nyimak. Nah, di sini ada ini pernah disampaikan oleh Einstein ya. Only when we understand something deeply are we able to explain it simply. Ya, ketika kita memahami, mengetahui sesuatu secara mendalam, mengetahui secara dalam ya, maka kita bisa menyampaikannya secara sederhana. Ini kata Einstein gitu. Kalau kita mengetahui materi itu secara mendalam, maka yang kita sampaikan itu sederhana. Maksudnya, ini ilmu padi gitu ya, semakin berisi, maka akan semakin menunduk. Kalau bahasa kita seperti itu. Begitu Bapak Ibu untuk pengantar dari pemateri sana gitu ya. Kita akan mulai ke materi kita.
Mengembangkan keterampilan komunikasi siswa. Pada topik ini Bapak Ibu akan dikenalkan konsep komunikasi terampil dan bagaimana guru dapat merancang kegiatan belajar yang mendukung siswa untuk memiliki keterampilan penting ini. Komunikasi terampil dalam pelajaran abad 21 mengacu pada kemampuan individu untuk berkomunikasi dengan jelas, menggunakan bahasa lisan, tertulis, dan nonverbal. Ya, perlu digarisbawahi, komunikasi di sini tidak hanya menggunakan lisan, tetapi juga tertulis, tulisan, dan juga nonverbal atau berupa katakanlah satu gerakan-gerakan khusus ya, yang dari gerakan itu atau nonverbal tersebut bisa gambar dan sebagainya saling memberikan katakanlah bahasa secara pemahaman yang masing-masing mereka pahami. Dan ini juga harus jelas. Masyarakat sekarang mengharuskan setiap orang memiliki kemampuan ini karena tuntutan hubungan sosial dan ekonomi global menuntut serangkaian keterampilan komunikasi yang jauh lebih beragam. Tujuan pelatihan kita pada sesi ini, kita di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan besar. Gagasan besar dalam komunikasi terampil itu seperti apa yang akan kita pelajari. Kemudian artinya komunikasi yang diperluas atau extended atau komunikasi multimodal itu artinya apa? Kemudian apa artinya bukti pendukung dan bagaimana kita dapat merancang komunikasi untuk audiens tertentu. Materi pelatihan kita ini tadi sudah, video yang tadi sudah disampaikan. Materi pelatihan kita saat ini Bapak Ibu, kita hidup dalam masyarakat yang terkoneksi satu sama lain, di mana internet memberi kita beberapa cara untuk terhubung dan berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Dengan perkembangan terbaru seperti teknologi cloud atau penyimpanan awan dan ponsel smartphone, orang sekarang dapat mengakses internet dan terlibat dalam berbagai bentuk komunikasi saat bepergian. Ledakan dalam pengembangan teknologi baru dan alat terkait terus menciptakan peluang baru bagi kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia, tanpa pernah meninggalkan rumah atau sekolah. Teknologi ini tentu memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung komunikasi terampil, tetapi mereka menempatkan tuntutan baru pada guru untuk mempersiapkan siswa untuk menggunakan alat dengan tepat. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang ada pada zaman seperti yang kita sedang pakai, ya, komunikasi begitu mudahnya, begitu canggihnya. Nah, guru di sini diminta untuk mempersiapkan, melatih siswa mereka untuk siap membangun sebuah komunikasi dengan berbagai macam peralatan canggih ini, sehingga alat-alat canggih ini tidak hanya dijadikan untuk obrolan tingkat rendah ini. Sayangnya ya Bapak Ibu, terlalu sering alat-alat canggih ini digunakan untuk terlibat obrolan tingkat rendah, di mana orang mengirim teks atau tweet ya, yang biasa main Twitter tentang topik yang tidak terkait atau tidak bermanfaat secara langsung atau tidak bermanfaat, bahkan menyampaikan berita-berita yang sifatnya fitnah atau hoax. Sebaliknya Bapak Ibu, siswa kita dapat menggunakan alat-alat ini untuk komunikasi dan terlibat dalam percakapan yang lebih dalam dengan orang lain tentang masalah internasional, seperti pemanasan global atau peperangan. Jadi diminta alat-alat canggih ini Mbok ya, kita pakai untuk membicarakan hal-hal atau isu-isu yang lebih penting seperti pemanasan global dan juga perkembangan dunia yang lain, tidak hanya sebatas ngobrol biasa gitu. Terlebih lagi, siswa tidak lagi terbatas komunikasi hanya dengan kata-kata tertulis. Mereka juga dapat menyertakan gambar, file audio atau video ketika mendiskusikan masalah dengan komunitas yang lebih luas.
Komunikasi multimodal seperti itu memungkinkan mereka untuk menemukan media yang paling cocok untuk mereka menyampaikan pesan mereka. Ada makna baru pada gagasan memperluas dinding ruang kelas untuk terhubung dengan dunia luar. Guru sebagai pendidik perlu mempertimbangkan cara merancang kegiatan pembelajaran yang tepat untuk melibatkan siswa agar menjadi komunikator terampil yang efektif. Nah, Bapak Ibu, gagasan besar yang pertama, komunikasi terampil. Yang pertama, komunikasi yang diperluas. Jadi yang akan kita bahas ini pertama, komunikasi yang diperluas atau extended communication. Besok di soal-soal itu akan banyak pertanyaan mengenai extended communication atau komunikasi yang diperluas. Yang kedua, kita akan membahas komunikasi multimodal. Yang ketiga, komunikasi yang membutuhkan bukti pendukung. Yang terakhir, komunikasi untuk audiens tertentu atau spesifik audiens atau komunikasi yang penontonnya itu sudah jelas, sudah kita tentukan. Yang pertama yang kita bahas adalah komunikasi yang perlu diperluas atau extended communication. Nah, ini kalau dibaca seperti ini susah Bapak Ibu memahaminya. Jadi komunikasi itu ada komunikasi, contoh, komunikasi yang sederhana. Ketika Bapak Ibu memberikan seseorang, contoh aja ya, memberikan seseorang benda. Ada orang haus, dikasih aqua, diterima. Kemudian orang tersebut menyampaikan terima kasih, terus Bapak Ibu menyampaikan sama-sama. Udah selesai. Itu komunikasi yang sangat sederhana. Dan komunikasi itu tidak melibatkan ide-ide yang terhubung. Atau hanya komunikasi yang simple. Nah, yang kita inginkan ketika kita berkomunikasi itu yang lebih dari itu. Maksudnya ketika anak didik kita itu berkomunikasi, yang mereka sampaikan itu banyak ide yang keluar. Nah, itu yang disebut dengan komunikasi yang extended. Contohnya di karya tulis. Ya, kalau Bapak Ibu menulis sebuah teks, jangan hanya satu paragraf. Jangan hanya satu ide, tetapi lebih dari sekian paragraf. Sehingga satu paragraf itu satu ide, kemudian di paragraf yang lain ada ide selanjutnya. Itu komunikasi yang panjang. Tapi dalam hal ini bukan hanya panjang secara durasi. Ini orang ngomongnya panjang banget, lama sekali, tapi idenya cuma satu. Maka itu belum komunikasi yang extended. Belum komunikasi yang diperluas. Ya, kalau Bapak Ibu biasa bicara dengan teman, pernah Bapak Ibu ngobrol sama teman sampai 2 jam, 1 jam, 3 jam. Nah, komunikasi yang Bapak Ibu jalin waktu itu tentu tidak hanya membahas satu materi. Ya, akan banyak membahas sekian materi atau topik, walaupun kita tidak tahu berguna apa tidak. Topiknya itu sifatnya obrolan biasa atau tidak, tapi di luar itu, komunikasi yang Bapak Ibu jalin dengan teman ketika ngobrol lebih dari 1 jam, 2 jam, itu tentu banyak ide, banyak topik. Nah, itu yang disebut dengan komunikasi yang diperluas atau komunikasi yang extended. Apakah siswa-siswa atau anak-anak sudah bisa? Belum tentu. Kalau orang dewasa bisa Bapak Ibu ngobrol sampai 2 jam, 3 jam. Tapi anak-anak usia PAUD, usia di bawah 6 tahun, SD usia sampai 4 tahun sampai kelas 4 itu sulit Bapak Ibu karena sifat mereka dalam bergaul itu gerakan atau sifat fisik. Jadi mereka akan banyak gerak untuk berkomunikasi secara verbal, mereka belum terlalu senang gitu. Tapi ketika mereka nambah usia, perkembangan mereka semakin meningkat, perkembangan mereka semakin dewasa, maka hubungan yang terjalin ketika berkomunikasi satu sama lain ketika bermain akan terjadi komunikasi yang extended. Ya bahasa Jawanya ngobrol itu buket banget gitu ya. Ngobrol itu katakanlah bisa panjang, itu komunikasinya dalam, extended. Nah, sekarang extended itu dibawa ke pembelajaran. Apakah bisa?
siswa itu bisa bicara banyak, tapi antara pembicaraan A, B, C dari 1, 2 kalimat, 3 kalimat itu saling terkait. Nah, ini entah dulu. Ini yang menjadi tantangan kita. Bisa apa tidak nih siswa kita bicara yang runtut, yang banyak idenya. Kalau Bapak Ibu menemukan ada anak usia 4 tahun, 5 tahun ngobrol terus ngomong, terus kan lucu. Ya, akan bilang, "Oh, ini pinter sekali. Oh, ini hebat sekali anaknya, ini cerewet." Itu sebetulnya mereka sedang belajar komunikasi yang extended. Jadi ada anak-anak cerewet seperti itu banyak bicara, kita arahkan supaya pembicaraan itu enggak connect antara kalimat satu dan yang lain. Nah, itu Bapak Ibu, komunikasi yang diperluas. Jadi apa yang disampaikan itu lebih banyak idenya dan juga saling terkait. Nah, kalau orang ODGJ, Bapak Ibu, mereka banyak, tapi yang dibicarakan tidak nyambung, tidak lengkap, tidak terhubung, maka bukan komunikasi yang extended atau bukan komunikasi yang diperluas. Nampak jelas ya perbedaannya. Nah, komunikasi yang diperluas, pertimbangannya bisa dilakukan secara lisan, tetapi juga harus ada hasil nyata yang mengharuskan siswa untuk menghubungkan ide-ide mereka yang mereka diskusikan. Jadi kalau berkomunikasi, idenya jelas, tidak hanya asal bicara. Kemudian, contohnya dengan membuat kumpulan langkah berikutnya yang tertulis dalam memproyeksikan atau mendokumentasikan apa yang dipelajari siswa dengan komunikasi. Ya. Kemudian panjang atau durasi komunikasi belum tentu menjadi indikator komunikasi yang diperluas. Tadi sudah saya sampaikan, banyak menyampaikan pembicaraan itu belum tentu komunikasi yang extended. Ya, kalau hanya yang disampaikan hanya satu ide, berarti itu ya nanti orang bisa menebak gitu ya. Contoh ada orang menyerahkan barang gitu ya, mau meminjamkan barang, ini saya serahkan barang ini, dia banyak bicara tapi intinya menyerahkan barang, itu belum extended. Tapi kalau dia bicara idenya banyak, panjang, itu baru pembicaraan yang dalam. Nah, Bapak Ibu, ini ada dua fokus kasus. Siswa memposting komentar satu kalimat ya, satu kalimat di forum diskusi Canvas untuk menanggapi artikel berita mereka. Apakah itu extended atau tidak? Yang kedua, siswa menulis surat kepada editor untuk menanggapi artikel berita terbaru pilihan mereka. Yang pertama, Bapak Ibu lihat kata kuncinya, siswa memposting komentar satu kalimat. Nah, kalau hanya satu kalimat di forum diskusi, apakah itu extended? Ya, kalau satu kalimat kan gampang. Wah, Pak, kita buat misalnya kalimatnya begini. Bagus sekali teksnya. Itu sudah satu kalimat, Bapak Ibu. Bagus sekali yang disampaikan oleh Bapak. Dah, itu satu kalimat. Apakah itu extended? Belum. Yang nomor dua, siswa menulis surat kepada editor untuk menanggapi artikel berita terbaru pilihan mereka. Ini menulis surat pada editor, berarti surat itu terdiri dari sekian banyak kata, dari salam pembuka dan sebagainya, maka itu termasuk komunikasi yang extended. Gitu. Yang kedua, gagasan besar. Yang pertama, siswa berpartisipasi dalam webinar dengan menulis buku, di mana mereka menyajikan tinjauan rinci tentang buku penulis, lalu menjawab pertanyaan lanjutan yang diminta oleh penulis. Kemudian yang kedua, siswa berpartisipasi dalam webinar dengan penulis buku di negara bagian lain. Kemudian mengajukan pertanyaan lanjutan. Ya, yang kedua ini bukan, yang pertama itu iya. Karena menjawab pertanyaan lanjutan gitu ya. Yang pertama,
apakah ini extended atau tidak? Siswa memecahkan beberapa masalah geometri. Yang kedua, siswa menulis bukti untuk mendemonstrasikan bukti soal geometri. Di sini jawabannya yang kedua, yang extended. Nah, yang kedua, gagasan yang akan kita bahas tadi sudah extended. Yang kedua adalah komunikasi multimodal. Nah, intinya kalau multimodal, ya kita lihat aja modal gitu ya. Jadi yang digunakan, media yang digunakan itu lebih dari satu. Komunikasi bersifat multimodal jika mencakup lebih dari satu jenis model atau alat komunikasi yang digunakan untuk mengkomunikasikan pesan yang koheren. Misalnya, siswa dapat membuat presentasi yang mengintegrasikan video dan teks dan menyematkan foto ke dalam postingan blog. Itu jelas. Ada video, ada audio, ada teks, yaitu multimodal. Intinya, Bapak Ibu, media yang digunakan untuk berkomunikasi itu lebih dari satu, atau modalnya lebih dari satu, maka itu disebut dengan komunikasi multimodal. Jika kegiatan belajar memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih moda atau alat yang mereka gunakan untuk berkomunikasi, maka dianggap sebagai peluang komunikasi multimodal. Intinya kesempatan ini ya, diberikan kepada siswa untuk pakai apa aja alatnya, maka disebut dengan peluang komunikasi multimodal. Pertimbangan kenapa orang itu menggunakan komunikasi multimodal. 1. Jika memungkinkan, siswa harus diberi kuasa untuk memilih moda dan alat yang sesuai dengan tujuan mereka dalam mengkomunikasikan pesan. Bukan diberi moda tertentu atau disuruh menggunakan alat digital tertentu. Karena tujuan komunikasi multimodal adalah untuk membangun pesan koheren yang lebih kuat daripada komunikasi. Menggunakan mode tunggal, pilihan mode, dan alat yang dilakukan siswa adalah elemen penting dalam mengembangkan kompetensi komunikasi terampil abad 21. Nah, ini keluar sih. Manakah yang dimaksud dengan komunikasi multimodal? 1. Siswa menggunakan media pilihan mereka, radio, televisi, atau cetak, untuk membuat iklan penemuan baru mereka. Yang kedua, siswa membuat iklan radio untuk penemuan baru mereka. Sudah jelas ya Bapak Ibu, di sini yang multimodal itu yang nomor 1, karena ada radio, televisi, dan mereka pilihan berdasarkan pilihan mereka. Yang nomor 2, siswa menulis laporan laboratorium tentang lab science kepadatan materi hanya dengan teks narasi. Yang kedua, siswa menulis laporan tentang kepadatan materi termasuk teks naratif, ada bukti visual, nah, ada foto. Nah, berarti Bapak Ibu bisa lihat ini dari dua kasus ini yang multimodal sudah bisa dianalisis ya Bapak Ibu ya. Yang nomor 2, karena yang nomor 1 hanya dengan teks narasi. Kemudian, apakah berikut ini merupakan komunikasi multimodal? Nah, dari kasus ini, nomor 2 kita bisa lihat, siswa membuat iklan radio untuk penemuan baru mereka. Yang nomor 1 sudah jelas itu panjang lebar, podcast badai di kelas jurnalisme. Ada naskah tertulis, ada audio final, ada efek suara. Nah, itu sudah jelas yang multimodal yang nomor 1. Itu ya, intinya multimodal itu banyak menggunakan media, tidak hanya satu. Dan juga ada kesempatan siswa untuk memilih. Yang ketiga, komunikasi terampil, syaratnya memberikan bukti pendukung. Jadi yang disampaikan kepada siswa itu ketika itu mereka bicara tidak
asal bicara, tetapi ada bukti pendukungnya. Kenapa itu kita butuh bukti pendukung? Yang pertama, untuk memberikan bukti pendukung, siswa harus menggunakan seperangkat fakta atau logika untuk mengkomunikasikan sudut pandang, membuat prediksi atau menarik kesimpulan. Yang kedua, setiap bukti yang digunakan siswa harus cukup untuk mendukung klaim yang mereka buat. Kalau ada siswa berbicara itu meragukan, bisa sebagai guru kita menanyakan bukti pendukung supaya siswa dalam berbicara lebih berhati-hati, juga lebih kuat dalam memberikan argumentasi. Agar memenuhi syarat sebagai bukti pendukung, kegiatan pembelajaran harus juga memenuhi persyaratan untuk komunikasi yang diperluas dan multimodal. Sebelum pakai bukti pendukung, diharapkan pembelajarannya, komunikasi siswa itu sudah extended dan juga menggunakan media atau model yang lebih dari satu atau berkesempatan menggunakan media yang bisa dipilih oleh anak. Apakah ini memberikan bukti pendukung? Ya, yang pertama, siswa menurunkan persamaan matematis. Siswa mendistribusikan turunan persamaan matematis secara lisan dan tertulis atau tertulis. Di sini Bapak Ibu bisa melihat kalau yang kasus nomor 1 hanya menurunkan persamaan matematis. Yang nomor 2 secara lisan atau tertulis. Ini yang jelas komunikasi yang nomor 2. Nomor selanjutnya, siswa menulis esai tentang penyebab masalah atau peristiwa tertentu. Yang kedua, siswa menulis esai tentang topik pilihan mereka. Jawabannya adalah yang membutuhkan bukti tertentu. Siswa menulis esai tentang penyebab masalah peristiwa tertentu. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat siswa menulis posting blog yang menunjukkan lini masa menjelang Perang Vietnam. Yang kedua, siswa menulis posting blog yang menunjukkan lini masa peristiwa-peristiwa penting menjelang Perang Vietnam dan menjelaskan bagaimana setiap peristiwa berkontribusi terhadap pecahnya perang. Maka ini yang bukti pendukungnya dibutuhkan yang nomor 2. Nah, ini yang terakhir, komunikasi dirancang untuk audiens tertentu. Ini rubrik yang terakhir Bapak Ibu. Jadi dalam berkomunikasi harus jelas audiensnya siapa. Kalau kita membuat sebuah poster, ini ditunjukkan untuk siapa. Ketika kita membuat sebuah blog atau sebuah pamflet atau sebuah flyer, itu ditujukan untuk siapa harus jelas. Supaya komunikasinya itu lebih bagus, tidak asal komunikasi. Siswa diharuskan untuk merancang komunikasi untuk audiens tertentu. Mereka harus memastikan bahwa komunikasi sesuai dengan pembaca, pendengar, pemirsa, atau orang lain tertentu yang berkomunikasi dengan mereka. Siswa tidak cukup hanya berkomunikasi dengan audiens umum di internet. Mereka harus memikirkan kelompok tertentu dengan kebutuhan khusus agar komunikasi mereka tepat. Saat berkomunikasi dengan audiens tertentu, siswa harus memilih alat, konten, atau gaya yang mereka gunakan untuk menjangkau audiens. Mereka mungkin diminta untuk mempertimbangkan sebelum membuat komunikasi yang baik, dipertimbangkan dulu alat apa yang bisa diakses untuk digunakan audiens. Kalau Bapak Ibu contohnya ingin menyampaikan pengumuman kepada orang tua, ya, dipertimbangkan dulu orang tua siswa itu yang media yang dipakai apa, atau WhatsApp, atau Instagram, Facebook, atau perlu surat tertulis diantarkan langsung ke rumah-rumah. Itu dipertimbangkan dulu. Misalnya orang tua siswa kita ajak untuk berkomunikasi, ya, atau menyampaikan informasi, katakanlah. Mereka rata-rata sudah punya WhatsApp atau sudah punya
telepon yang terkoneksi dengan WhatsApp. Kita pakai itu saja ya untuk berkomunikasi sehingga lebih cepat, lebih mudah. Jangan kita menggunakan media sosial lain, misalnya Twitter, nyatanya tidak pada pakai. Maka dari itu gunakanlah media yang sering dipakai oleh audiens kita. Kemudian informasi yang relevan yang harus mereka sajikan agar audiens memahami tesis atau pendapat mereka. Yang terakhir, formalitas atau informalitas bahasa yang mereka pilih agar sesuai dengan audiens. Kalau yang diajak bicara itu adalah orang tua siswa, misalnya kita terapkan pada diri kita, maka gunakan bahasa yang paling dekat dengan orang tua siswa. Bahasa Indonesia itu sudah pasti umumnya bisa, atau mungkin lebih ingin mendekat atau lebih ada unggah-ungguh yang baik menggunakan bahasa Jawa yang lebih sopan, silahkan. Tergantung bagaimana orang tua atau audiens kita posisi bahasanya bagaimana. Agar memenuhi syarat untuk gagasan ini, aktivitas pembelajaran mungkin menentukan audiens tertentu, atau siswa diizinkan untuk memilih audiens sendiri. Misalnya, siswa dapat mengembangkan beberapa jenis presentasi untuk mengajar siswa yang lain lebih mudah tentang cara membagi pecahan. Mereka harus memutuskan media apa yang digunakan untuk menjangkau siswa tersebut, dan jenis bahasa dan konten apa yang akan dikaitkan dengan dipahami oleh siswa. Ya. Jadi tadi dipertimbangkan Bapak Ibu kalau ingin berkomunikasi harus jelas dulu siapa yang diajak berkomunikasi, bahasanya apa, dan media apa yang gampang diakses. Dan komunikasi yang paling baik dengan audiens itu yang langsung tatap muka. Tetapi ketika tidak bisa tatap muka, atau misalnya butuh usaha yang besar untuk menghadirkan orang lain, maka gunakanlah media yang paling gampang diakses. Tadi misalnya telepon, SMS, WhatsApp, atau media sosial lain. Nah, kenapa kita harus memilih audiens kita, Bapak Ibu? Supaya media yang kita sampaikan itu tidak salah sasaran. Contoh, ada potongan ceramah seorang dai. Dia mengajarkan sesuatu ilmu kepada murid-muridnya. Tetapi karena ada orang lain yang merekam yang disampaikan oleh seorang guru atau dai tersebut keluar media yang lain, maka terjadi polemik ketika orang memotong pembicaraan itu. Maka dari itu audiens itu harus tahu, oh ini bukan buat kita, maka kita tidak perlu khawatir. Misalnya gitu, Bapak Ibu ingin menyampaikan informasi bahwa di tahun ajaran ini akan ada kegiatan wisata bersama, misalnya di SD, di TK, di SMP juga ada kegiatan study tour. Informasi itu untuk orang tua, siswa, wali siswa, Bapak Ibu di sekolah. Audiensnya jelas. Tapi kalau itu disampaikan di Facebook atau di YouTube, orang yang harusnya tidak membaca, melihat itu akan punya tafsiran lain-lain. Oh, kok sekolah ini mewajibkan? Nanti bagaimana itu? Kan mahal. Apakah itu mendukung pembelajaran? Dah lain-lain itu liar sekali nanti informasinya. Itu jadi bahaya. Oleh karena itu betul ya di media di pembelajaran kali ini kita harus tahu audiens kita itu siapa, medianya apa, tujukan kepada mereka. Kata-kata kita baik, yang kita sampaikan baik, tapi kalau kita salah menempatkan audiens atau salah memberikan informasi komunikasi di tempat yang salah, maka akan terjadi miskomunikasi. Itu tadi banyak perkara-perkara hadir karena audiensnya itu berbeda dengan apa yang disampaikan. Contoh satu, siswa membuat video selamat datang ditujukan kepada para siswa pada tahun ajaran mendatang menggunakan gambar dan bukti. Nah, yang kedua, siswa membuat sebuah video tentang sekolahnya menggunakan gambar dan bukti. Ini yang apakah berikut ini siswa berkomunikasi dengan audiens tertentu? Berarti yang betul adalah yang nomor
1. Karena di nomor 2, Bapak Ibu bisa melihat, siswa membuat video tentang sekolahnya menggunakan gambar dan bukti. Nah, ini buat siapa? Gitu. Buat apa? Gitu. Disebar-sebar malah tidak bermanfaat. Nah, nomor 1, di kasus yang kedua, siswa membuat halaman web yang berisi beberapa gagasan untuk meningkatkan produk tertentu. Nomor 2, siswa membuat pernyataan umum menggunakan mode pilihannya berisi beberapa gagasan untuk meningkatkan produk tertentu. Kemudian menulis surat kepada pembuat produk mengadvokasi untuk perubahan-perubahan ini. Ya, itu bisa kita lihat yang nomor 2 sudah jelas siapa yang ingin ditampilkan. Nah, ini ada contoh pembelajarannya. Ini ada contoh pembelajarannya Bapak Ibu. Intinya ya ini Bapak Ibu bisa menggunakan praktik pembelajaran komunikasi, caranya bermacam-macam. Intinya tadi ya, komunikasi yang diperluas itu bagaimana, kemudian komunikasi multimodal itu seperti apa. Yang ketiga, harus jelas juga audiensnya siapa, ya, dan juga harus menggunakan bukti pendukung ketika itu komunikasinya membutuhkan data, jadi tidak asal bicara. Kita langsung saja ke terakhir, rubrik-rubriknya, level-levelnya. Nah, ini adalah perangkat-perangkat yang digunakan Microsoft untuk berkomunikasi. Yang paling lengkap saat ini adalah Microsoft Teams yang kita gunakan. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa saling menyapa, dan juga saling presentasi. Ini di Microsoft Teams. Nah, ini rubriknya. Sekarang di rubrik komunikasi terampil ada 4 Bapak Ibu. Yang paling pertama, siswa tidak diharuskan menghasilkan komunikasi luas atau komunikasi multimodal. Jadi siswa bicara selamat pagi saja misalnya. Siswa berbicara selamat datang, ya kan cuma satu kata, satu kalimat. Selamat datang Bapak Ibu Guru, hanya itu saja misalnya pembelajarannya. Maka itu hanya level 1. Yang kedua, siswa harus menghasilkan komunikasi luas, extended, dan multimodal. Tetapi tidak membuktikan, tidak menyampaikan bukti pendukung, maka itu di level 2. Yang level 3, ada komunikasi diperluas, ada multimodal, ada bukti pendukung. Tetapi tidak ditujukan audiens tertentu, maka baru level 3. Yang keempat, kalau dalam pembelajaran komunikasi terampil itu ada komunikasi yang diperluas atau extended, ada komunikasi multimodal, ada media-medianya gitu, ada bukti pendukung, dan jelas audiensnya siapa, maka itu masuk ke level 4 atau yang paling baik. Tapi yang seperti ini Bapak Ibu, ini kita perlahan, paling tidak untuk siswa-siswa yang usia di bawah usia SMP, SD, dan TK, ya, PAUD, itu sudah bisa latihan menyampaikan komunikasi yang extended atau yang luas. Kita latih mereka bicara dengan berani, kita latih mereka mau bicara, kita latih mereka berani tampil, dan juga bisa menyampaikan ide gagasan mereka lebih dari 2 atau 4 kalimat. Nanti lama-lama mereka akan betul salahnya kita hiraukan terlebih dahulu. Kita tidak hiraukan terlebih dahulu ya. Kemudian ini ada refleksi, sama seperti yang tadi. Apakah komunikasi diperluas atau multimodal? Kalau tidak, berarti level 1. Kalau iya, ya, berarti level 2. Apa ada buktinya? Kalau tidak ada buktinya level 2, kalau ada buktinya level 3. Kalau ada buktinya, ada extended-nya, ada multimodalnya, ada audiensnya siapa jelas,
berarti level 4. Dah, seperti ini saja Bapak Ibu untuk materi komunikasi, keterampilan berkomunikasi. Intinya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu kita beri kesempatan pada siswa-siswa kita untuk tampil, untuk bicara, untuk banyak mengeluarkan ide atau gagasan. Ya, nanti di kelas Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mulai masuk tahun ajaran baru di penerapan implementasi kurikulum merdeka, banyaklah memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkolaborasi, untuk banyak mengkonstruksi pemikiran mereka, berikan pembelajaran yang sifatnya itu menantang mereka memecahkan sebuah masalah, dan yang paling baik nanti bisa menyampaikan ide-ide gagasan mereka melalui komunikasi yang terampil. Dilatih terlebih dahulu, mereka bisa mengucapkan 1 kalimat, 2 kalimat, tetapi yang runtut. Intinya itu dulu, kita latih mereka bicara tapi yang nyambung antara kalimat dengan kalimat yang lain. Dengan cara apa? Kita berikan pertanyaan yang powerful, kita berikan pertanyaan yang potensi mengembangkan ide-ide mereka. Kalau siswa-siswa di usia TK, SD, mungkin kita butuh pertanyaan yang sedikit meliding atau membimbing, sehingga muncul komunikasi antara orang tua, guru, dan siswa. Itu Bapak Ibu untuk modal dasar. Berikan kesempatan siswa untuk bicara, untuk menyampaikan ide dan gagasan sehingga tercipta satu komunikasi atau latihan berkomunikasi bagi siswa-siswi Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu materi kita sudah pukul 21:13. Sebelumnya ini kami sampaikan, kira-kira itu materi ya yang sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya di kelas kita, kelas 22 Juni, kelas Juni 2022 pelatihan, itu sudah ada tugas-tugas yang saya posting. Sudah ada tugas yang saya posting. Silahkan Bapak Ibu melihat tugas-tugasnya apa saja. Jadi dalam satu pertemuan itu ada dalam satu pertemuan ada 2 tugas. Nah, tugas sampai pertemuan ketiga sudah saya buat, silahkan bisa Bapak Ibu lihat, dikerjakan. Cara mengerjakannya tinggal diklik saja, kemudian nanti hasilnya diunduh jadi PDF. Nah, PDF itu yang akan dikumpulkan. Satu PDF nilainya 50, berarti kalau satu tugas ada 2 PDF nilainya 100 kalau dikumpulkan semua. Nah, teman-teman semua nanti ketika sudah bisa mengumpulkan tugas, sudah meridam semua, nanti diberi kesempatan untuk mengikuti ujian. Ujiannya mudah, sudah saya sampaikan, akan dibimbing lah intinya, supaya Bapak Ibu nanti bisa semuanya selesai. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk kegiatan pada malam hari ini. Ada ingin disampaikan atau ditanyakan, saya beri kesempatan. Tugas bisa semua ya? Ada yang kesulitan? Kalau tidak,